Tentukan tujuan dan explore lo punya diri sendiri, bahwa beta bisa seterusnya. Supaya kita berkembang lah, saudara. Bukan dengan suatu passion yang sudah kita pilih, kita tidak mau berproses. Nah itu, saudara. Woi, saudara, kita kembali lagi di BSR Podcast bersama saudara. Semoga semua dalam keadaan bye-bye, saudara semua. Ya, di kali ini beta sebenarnya sudah mau bahas ini hal dari lama. Dari sejak awal BSDR Podcast dimulai, ini sebenarnya hal ini yang beta mau bahas sih. Tapi baru kesampaian hari ini. Sesuatu yang mungkin menjadi suatu dilema atau suatu hal yang mungkin membuat kita terkadang harus dihadapkan dengan banyak pilihan lah begitu, saudara. Beta mau tanya saudara dulu. Pernah tidak saudara itu bertanya, ini terkait dengan pekerjaan saudara tentang dunia kerja. Bertanya dalam hati begitu. Pokoknya kalau beta sudah selesai kuliah ataupun sekolah, beta harus kerja sesuai dengan passion supaya beta bisa menikmati beta pekerjaan. Nah ini saudara, yang akan beta bahas ini adalah tentang namanya passion. Kenapa harus bahas passion? Jadi gini saudara, beberapa waktu yang lalu itu beta sangat sering nonton film pendek di YouTube. Dan entah kenapa saudara, tahu ini ada hubungan tidak dengan pembahasan passion. Ya, jadi ketika beta buka banyak film pendek itu, kok kenapa saudara, pemerannya itu, pekerjaan si pemeran itu seragam. Artinya tidak lebih dari 3 pekerjaan lah si pemeran-pemeran dalam film-film pendek itu. Yang paling banyak itu ada 2 pekerjaan dari si peran itu. Yang pertama sebagai fotografer, dan kedua sebagai barista atau orang yang punya kafe. Itu saudara. Jadi entah kenapa film pendek yang beta nonton itu kebanyakan, memang tidak semua saudara, tapi kebanyakan itu pekerjaannya kalau bukan fotografer, barista. Jadi dari beta anggap saudara dari film-film pendek itu beta bisa lihat bahwa kayak tidak banyak pilihan lah yang dipunyai oleh penonton. Mungkin kita tahu bahwa film itu, entah pendek atau film yang biasa, itu kan sering menjadi buah hayalan penontonnya. Kayaknya jangan heran sekarang itu banyak anak muda yang mau jadi, maksud beta yang memilih profesinya itu tidak banyak. Beta pikir saudara bisa tangkap beta punya pikiran saudara karena memang referensinya terbatas. Pilihannya terbatas. Oke. Ini seperti dulu ketika film 5 cm keluar, kemudian semua orang mau menjadi traveler, mau mendaki gunung. Bahkan katanya setelah film itu gunung-gunung yang dulu sepi jadi rame. Oke. Ataupun setelah film filosofi kopi, kaget banyak orang yang ingin menjadi barista. Tidak salah sih sebenarnya saudara, tidak salah, itu tidak salah. Tapi seakan-akan dengan batasan yang diberikan itu, kita seakan-akan tidak melihat prospek yang lain, ataupun kita terjebak di istilahnya itu bubble beta lupa istilahnya, dalam sebuah lingkaran yang akhirnya semua orang menuju ke situ. Ya, itu awal saudara, karena kita harus bahas passion. Oke, jadi coba kita lihat secara arti dulu. Passion itu artinya apa saudara? Kan bahasa Inggris ya, passion. Jadi kalau kita artikan secara lurus-lurus ya, artinya gairah, semangat, kegemaran, dan lain-lain saudara. Nah kalau kita overlapkan pengertian itu saudara dengan passion, dengan pekerjaan, artinya kita menjalani pekerjaan itu sesuai dengan passion kita. Artinya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kegemaran atau keinginan kita. Dan di luar itu berarti bukan passion. Begitu saudara ketika kita
overlapping kan antara passion dan pekerjaan. Oke. Nah, contoh, beta itu sangat suka musik buat saudara dari dulu. Dan beta, instrumen yang beta kuasai atau beta pelajari adalah gitar. Nah, mungkin saja beta berpikir bahwa oke, beta sudah belajar gitar di atas 10 tahun dan beta passion adalah di seni musik ini. Jadi ketika beta mau mencari sebuah pekerjaan, maka beta, kalau beta ikut nasihat follow your passion, berarti beta pokoknya mau jadi musisi lah. Selain itu beta tidak mau. Padahal kalau dari skill beta di bawah rata-rata. Karena mainnya power chord, perpindahan kunci juga begitu-begitu saja dan seterusnya. Jadi passion itu bukan hanya yang kita rasakan, tapi sebenarnya yang kita harus juga lihat bahwa apakah skill ya yang kita punya itu bisa di atas rata-rata tidak, atau biasa-biasa saja. Setelah itu saudara, yang ketika beta berpikir soal passion ini, apakah bisa dijadikan sebagai pekerjaan yang mendatangkan konsekuensi finansial, tentu saja saudara. Nah, sebelum ke sana saudara, sebenarnya passion itu baik, dan menurut beta setiap orang harus punya passion sih. Maka itu dulu mungkin di SMP, SMA ada istilah ekskul itu ya. Ekskul, ada ekskul bola, ada ekskul apalagi pencinta alam dan seterusnya. Bahkan di kuliah pun ada kan begitu-begitu. Nah, UKM, unit kreativitas mahasiswa. Itu kan sebenarnya untuk mengarahkan kita pada sesuatu yang di luar ilmu yang kita pelajari. Itu kan baik sebenarnya saudara. Karena katanya otak kiri dan otak kanan kan harus seimbang, harus berjalan beriringan. Gitu saudara ya. Nah, kembali lagi, menurut beta tidak semua passion bisa dijadikan pekerjaan. Nah, di titik ini kadang orang-orang itu kurang realistis dan terkesan terlalu naif. Maksud beta adalah, apakah kita bisa dengan passion yang kita sudah punya itu menjamin hidup kita atau tidak? Nah itu. Dan ketika kita berpikir bahwa tentang menjamin hidup, apakah itu sifatnya permanen atau temporer? Permanen artinya untuk jangka yang panjang, temporer artinya untuk jangka pendek. Jangan-jangan ketika kita sudah memilih untuk menjadikan passion kita itu sebuah pekerjaan, ternyata dia hanya bersifat temporer, saudara. Hanya bersifat musiman. Contoh, ketika mau jadi seorang musisi, beta tadi, ternyata ya itu temporer. Beta tidak bisa menjamin hidup beta untuk sampai nanti gitu. Nah, di situ kita harus realistis, saudara. Dan kalau berbicara soal ini, saudara, beta ada 3 contoh. Ya, 3 contoh musisi ya. Musisi luar dulu. Ada frontman-nya atau kita vokalis dan gitaris dari band metal namanya Metallica. Vokalisnya namanya James Hetfield. Saudara tahu bahwa dia itu seorang musisi, artinya dia main gitar dan vokal di Metallica, yang bandnya sudah legend sekali ya. Sudah mengeluarkan banyak album, hitsnya banyak juga, sukses lah ya. Bahkan kiblat-kiblat musik itu banyak yang berkiblat ke Metallica. Bukan hanya musik rock, tapi banyak musik yang lain lah. Artinya dia sukses lah sebagai seorang musisi. Tapi saudara, si James Hetfield ini dia juga telah mengenyam pendidikan doktor. Kurang tahu dia profesor atau doktor, pokoknya doktor lah, di bidang, kalau tidak salah di bidang astronomi kalau tidak salah. Dia sama juga dengan gitarisnya Queen, Brian May, itu juga di astronomi, saudara. Dan beta pernah dengar wawancaranya dengan media bahwa orang bertanya kenapa dia harus mengenyam pendidikan sampai tingkat doktoral ya, padahal dia kan sudah sukses sebagai seorang musisi. Yang dia jawab itu, ini nilainya luar biasa, saudara, bahwa dia bilang bahwa musik itu hobinya, kesenangannya di situ. Tapi dia punya tujuan lain di bidang sains ya, di bidang sains yang dia sekolah itu, dia kuliah itu, yang harus dia puaskan juga. Dan di situ dia juga sebagai seorang pengajar.
Yang beta lihat di sini saudara bahwa si James Hetfield ini, vokalis Metallica ini, dia realistis saudara. Mungkin saja suatu saat dia karir musiknya tidak akan lama saudara. Dan mungkin suatu saat, memang sampai sekarang Metallica masih 2000 berapa kemarin masih keluarkan album, bahkan masih tour juga. Tapi mungkin suatu saat dia akan berhenti sebagai musisi dan dia akan fokus ke bidang sainsnya itu. Jadi ada dua hal yang dia jalani secara bersamaan. Contoh yang kedua, vokalis juga, frontman-nya The Offspring, band pop punk mungkin ya alirannya, alternatif lah. The Offspring itu ya dulu tenar-tenar tahun 90-an, 2000-an awal ya. Hitsnya banyak juga, sukses lah. Nah, ternyata band The Offspring ini sempat hiatus saudara, sempat jeda, sempat vakum. Kenapa bandnya vakum? Karena si vokalisnya namanya Dexter Holland, dia itu lanjut kuliah lagi. Kuliahnya ambil biologi molekuler. Kenapa beta tahu? Karena beta pernah baca publikasi ilmiahnya dari Dexter Holland ini. Dia meneliti tentang virus kalau tidak salah. Ceritanya sama sih, tapi memang beta belum pernah baca kenapa Dexter Holland sampai kuliah lagi. Tapi beta lihat di sini bahwa orang-orang ini punya tujuan, punya passion yang mereka perjuangkan saudara. Dan di situ mereka masukkan sisi realistisnya. Dan contoh yang di dalam negeri lah, Dr. Tompi. Tompi itu kan musisi jazz yang terkenal. Kemudian dia juga punya beberapa hits pop. Ya. Bahkan dia juga belakangan sebagai seorang sutradara. Tapi saudara, dia itu sehari-hari seorang dokter bedah. Ya. Kita lihat di sini bahwa orang-orang ini itu kayak memberikan sebuah inspirasi bahwa kita itu jangan dibatasi dengan pilihan-pilihan yang terbatas begitu. Nah, dari 3 contoh itu saudara, beta mau arahkan kita pada suatu pengertian tentang passion. Nah, ini beta kutip dari Twitter, dari utasnya itu dari @mfaizgifari. Nah, ini kalau saudara sering main Twitter bisa follow dia ya, karena dia ini biasa memberikan tweet atau utas-utas yang bagus sekali untuk kita pelajari begitu, kita baca. Dia men-tweet bahwa passion itu berasal dari kata passio, P-A-S-S-I-O, N-nya tidak ada. Nah, passio ini kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya to suffer. Nah, to suffer itu artinya menderita saudara ya. Artinya untuk menderita. Jadi kalau kita overlapkan dengan pekerjaan, artinya kita harus bertahan dengan penderitaan yang kita pilih. Nah, ini sampai di sini kayaknya mulai berbeda dengan pengertian yang kalau passion kita artikan lurus dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang artinya kegemaran, keinginan, dan seterusnya. Nah, ini yang beta mau tekankan saudara, bahwa ketika kita memilih passion, artinya kita harus berjuang dengan passion itu saudara. Ada orang saudara yang sekarang sudah punya pekerjaan nih, tapi karena mungkin ada drama kantor yang terjadi, atau karena pekerjaannya itu kurang menghasilkan konsekuensi finansial, atau pekerjaannya itu belum bisa memberikan dia sebuah kesenangan saudara, maka dia bilang, oh ini kayaknya bukan beta punya passion, jadi beta harus cari pekerjaan yang lain. Orang yang seperti ini beta anggap sebutannya kutu loncat saudara. Jadi terjun dalam suatu dunia pekerjaan tapi dengan alasan bukan passionnya, kemudian dia pindah ke pekerjaan lain lagi. Ketika pindah itu mungkin tidak sesuai dengan passionnya lagi, dia pindah ke tempat pekerjaan yang lain lagi. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi beta bilang bahwa passion itu dari kata passio yang artinya menderita, ya lu harus siap begitu saudara dengan passion yang lu pilih. Dan ingat saudara bahwa passion itu artinya untuk menderita. Jadi mungkin kata menderita terlalu ekstrim ya. Lebih tepatnya ketika kita memilih suatu passion, kita harus siap untuk berproses. Nah, ini berproses itu kan artinya ada konsekuensinya. Dan jangan heran saudara bahwa di awal-awal karir kita itu paling sulit saudara ya. Sebuah
seekor ikan saja ketika kita pindahkan dari habitat liarnya ya ke dalam akuarium saja butuh beberapa waktu untuk dia bisa adaptasi dengan lingkungan barunya itu. Apalagi kita manusia ya, ketika kita terjun dalam suatu pekerjaan ya, kita awal-awal itu kan harus adaptasi ya, seperti lagunya Tulus. Harus adaptasi saudara. Adaptasi itu artinya kita menyesuaikan diri lah. Itu adaptasi itu kan kalau saudara yang belajar biologi itu kan kemampuan dasar makhluk hidup. Ketika contoh kecilnya itu ketika dingin ya kita pakai selimut, pakai jaket. Ketika panas kita buka jaket, kita tidur malam tidak pakai selimut. Itu kan adaptasi. Begitu juga dengan dunia pekerjaan saudara. Nah, jadi beta mau ajak saudara jangan jadi kutu loncat lah yang karena alasan passion pindah-pindah tempat kerja. Kalau lu pilih itu lu punya passion ya siap berproses di situ ya. Beta maksudnya itu saudara. Dan ada hal-hal lain yang berkaitan dengan passion ini saudara, bahwa yang tadi orang kutu-kutu loncat itu kan tidak baik juga. Satunya lu bisa merugikan tempat kerja lu, dan lu juga bisa merugikan orang lain ya, dan diri lu sendiri juga rugi. Karena sampai kapan lu harus menjadi seorang kutu loncat dengan alasan passion? Nanti sampai kapan lu bisa temukan lu punya passion itu? Dikejar umur dan seterusnya ya. Itu sih saudara hal yang terkait passion itu. Nah, lantas bagaimana, pertanyaannya bagaimana kita bisa teguh dengan pendirian yang kita pilih? Artinya bagaimana supaya kita bisa bertahan dengan passion kita itu. Nah, mungkin ada dua cara. Ini juga beta kutip dari si Faiz Ghifari ini. Dia kasih dua formula saudara, bagaimana kita bisa bertahan di passion kita itu. Yang pertama, dia bilang bahwa kita harus tentukan tujuan kita ya. Tujuan ketika kita telah memilih passion kita itu, tujuannya apa ya. Ketika kita sudah tahu tujuan kita, maka kita akan jelaslah arahnya. Contoh beta tadi, ketika beta menjadi seorang musisi, beta putuskan jadi seorang musisi saudara. Konsekuensinya adalah beta harus tentukan beta tuh mungkin 1 tahun ke depan ini beta harus bagaimana, beta harus buat apa supaya beta bisa menambah beta punya kemampuan dan seterusnya. Tujuan besarnya mungkin beta harus buat album atau apa begitu. Tentukan tujuan. Nah, yang kedua saudara, menurut dia ini adalah kita harus mengumpulkan skill-skill kita yang berguna ya. Keterampilan-keterampilan kita yang berharga. Dan di poin ini itu mungkin ketika kita sudah memilih passion kita harus mengembangkan diri. Nah, ini kata yang paling tepat begitu saudara. Jadi ketika beta mau jadi musisi, beta harus setelah tentukan beta pun tujuan apa, kemudian beta lihat beta pun diri. Oh, yang kurang dari beta ketika mau jadi musisi mungkin beta skill masih kurang. Oke, beta harus rajin latihan atau ikut les atau apapun itu. Nah, ataupun ketika beta mau menjadi seorang misalkan barista yang pintar buat kopi. Oke, tujuannya beta mau buat sebuah coffee shop, kedai kopi. Itu yang pertama tadi tuh, tentukan tujuan. Yang kedua, beta harus ketika beta sudah tentukan beta pun passion, yang kedua beta juga harus kumpulkan beta pun skill. Oke, mungkin beta skill beta belum punya sertifikat barista. Itu kan ada sertifikatnya. Oke, berarti beta harus tambah beta punya skill supaya beta bisa memperoleh sertifikat itu. Sehingga beta bisa keahliannya banyak dan beta bisa buat sebuah kedai kopi. Nah, itu saudara. Jadi tentukan tujuan dan explore lu punya diri sendiri bahwa beta bisa seterusnya. Supaya kita berkembang lah saudara. Bukan dengan suatu passion yang sudah kita pilih, kita tidak mau berproses. Nah, itu saudara. Karena meskipun dua hal itu saudara, kita sudah tahu tujuan kita, kemudian kita sudah explore kita punya skill, kita sudah tambah kita punya skill segala macam, tapi kalau kita tidak bertahan dengan itu, ya susah saudara, kita akan jadi kutu loncat seperti yang tadi yang kita sudah bilang. Akhirnya kita tidak pernah menemukan titik puncaknya kita itu dalam berkarir atau dalam mengejar satu tujuan hidup begitu saudara. Nah, oleh karena itu saudara, daripada terus bertanya apakah pekerjaan yang sekarang kotong ini bagi yang sudah kerja saudara, apakah pekerjaan yang sekarang kita jalani itu adalah passion atau bukan, lebih baik kita fokus untuk mengembangkan diri dan mengumpulkan skill-skill yang lain saudara.
mungkin sekarang saudara yang sudah menjadi seorang petani, skill apa yang harus beta tambah? Sekarang kan lagi terkenalnya pertanian organik. Oke, beta syarat supaya beta punya produk pertanian ini bisa dikatakan organik tuh apa? Oke, beta harus belajar soal pertanian organik, tujuan beta harus dapat sertifikat organik dari beta punya kebun atau beta punya lahan itu. Nah, beta harus buat apa? Itu kan asik buat saudara. Ataupun mungkin sekarang buat saudara yang masih mahasiswa dan kira-kira beta passion apa ya? Ya sekarang ketika lu masih kuliah atau lu masih sekolah, itu sebenarnya lu dihadapkan dengan pilihan yang banyak. Tapi alangkah baiknya kalau sekarang lu sudah bisa tentukan beta mau jadi apa. Nah di titik ini sebenarnya banyak kasus sih orang yang kuliahnya lain, kerjanya lain. Nah tidak masalah, beta orang yang tidak masalah dengan itu saudara. Nah, tapi alangkah baiknya sekarang lu harus tentukan lu punya tujuan. Dan dua cara tadi, lu harus tentukan lu punya tujuan, dan lu harus buat apa yang harus lu buat, sehingga skill apa yang harus lu punya sehingga lu bisa mencapai tujuan itu selagi lu punya banyak kesempatan. Saudara, jangan menjadi orang yang naif dan ikut arus. Baik sih saudara ketika kita melihat contoh orang lain, kisah sukses orang lain, dan kita menjadikan itu role model kita ya. Tapi jangan juga plek-plek seperti itu. Nonton film orang menjadi seorang traveler, beta juga harus jadi traveler. Nonton orang review makanan, beta harus jadi food vlogger. Benar juga kalau memang itu pilihan saudara, pilihlah itu, tentukan tujuannya dan kumpulkan skill-skill yang harus saudara punya untuk mencapai tujuan itu. Itu baru mantap. Jangan jadi kutu loncat. Nah, saudara, jadi kalau memang sudah punya passion, ingat dua hal tadi, saudara. Tentukan tujuan dan kumpulkan skill-skill yang kita harus punya untuk mencapai tujuan itu. Dan kita juga sebenarnya punya dua pilihan lagi, saudara. Apakah kita mau menjadi seorang generalis atau menjadi seorang spesialis? Nah, generalis ini apa ya? Mungkin bisa diartikan sebagai seseorang yang mengetahui banyak hal, begitu saudara. Dan ini tapi bisa menjadi langkah awal untuk kita mengembangkan diri. Ini untuk saudara yang masih kuliah atau masih sekolah. Nah, kalian jadi generalis dulu menurut beta ya. Mempelajari banyak hal dan untuk mengembangkan diri. Nah, setelah itu saudara bisa memilih jalan passion yang saudara pilih, dan itu akan menjadi seorang spesialis. Nah, contoh mungkin contohnya apa ya? Mungkin lagi beta bingung mau kasih contoh apa. Ya mungkin dulu SMA kita memilih banyak subjek ada banyak mata pelajaran yang masuk IPA, ini IPS, ini segala macam. Tapi ketika saudara masuk di bangku kuliah, di sana kan sudah jelas tuh minatnya mau kemana, tergantung fakultasnya. Mau MIPA kah, mau teknik kah, mau pertanian kah, mau sosial kah, mau jadi guru kah, banyak. Nah itu sebenarnya di situ kita sudah menurut beta masih generalis ya, tapi kita mengarah pada spesialis, dan di situ kita memilih lah mau jadi apa. Tapi terkadang kan di bangku kuliah ini juga kita sebenarnya setelah lulus pun kita masih menjadi seorang generalis, karena ketika terjun ke dunia kerja kita terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan spesifikasi ilmu, disiplin ilmu yang kita pelajari. It's okay saudara, karena sebenarnya ada pilihan juga. Mungkin karena saudara mungkin sarjana pertanian kerja di bank. Nah, tapi kan di situ saudara tidak masalah. Dan kadang kadang orang berpikir bahwa itu memperkosa idealisme. Beta tidak setuju dengan itu. Menurut beta, ketika saudara memilih misalkan sarjana pertanian kerja di bank, kan di situ pun saudara bisa aplikasikan ilmunya di situ. Ataupun mungkin saudara bisa jadi seperti tadi Dexter Holland, James Hetfield, atau Dr. Tompi ya, yang meskipun mereka punya pendidikan ya di bidang kedokteran, di bidang astronomi, di bidang biologi molekuler, tapi mereka pun punya karir di musik. Nah, saudara mungkin kerja di bank, tapi saudara juga bisa mengembangkan mungkin perkebunan, kebun, atau apapun itu, kan bisa.
Jadi jangan terlalu sempit lah pikiran kita ini. Intinya tadi 2 hal itu, tentukan tujuan dan kumpulkan skill-skill yang lu perlu, itu saja. Dan mau menjadi seorang generalis atau spesialis. Jadi, tapi kalau menurut beta yang sudah punya pekerjaan sekarang itu sudah spesialis sih. Lu tidak menjadi seorang generalis lagi, dan orang yang terlalu lama di titik generalis itu juga tidak terlalu baik sih. Semua hal dia bisa. Orang yang bisa di semua hal ini kan dengan kemampuan yang terbatas ya, dan tidak punya banyak skill di situ yang kutu loncat tadi. Itu sebenarnya kan dia tidak layak di pekerjaan itu, di passion itu ya. Karena dia bunglon, tidak bisa dikatakan bunglon sih, kutu loncat paling tepat. Beta mau kasih lagi satu contoh saudara. Ini kan mungkin banyak yang sudah pernah nonton. Ini film saudara, film judulnya Three Idiots. Oke, pakai S. Film Bollywood ya, dari India, keluar tahun 2009. Beta tidak tahu sudah nonton berapa kali film itu. Ini film yang menurut beta cukup menginspirasi lah. Kalau yang belum nonton silakan nonton. Jadi diperankan oleh tokoh utamanya kan 3 orang yang masuk bisa dikatakan institut yang atau kampus yang khusus untuk teknik ya. Mereka bertiga teknik mesin, mau menjadi engineering ya, sarjana teknik lah di sini disebutnya. Dan katanya kampus itu sangat bergengsi dan seterusnya. Diperankan oleh Amir Khan yang tokoh utamanya, dan juga ada Kajol kalau tidak salah yang pemeran ceweknya itu. Dan si kan 3 orang ini, ada Rancho itu yang si Amir Khan, kemudian ada Farhan dan juga Raju. Raju itu karakternya di film itu, dia tuh suka ibadah ya, suka berdoa begitu supaya dapat nilai bagus, diterima di tempat pekerjaan yang baik dan seterusnya. Kalau si Farhan, dia itu kuliah teknik mesin karena ditakdirkan bukan ditakdirkan tapi disuruh oleh ayahnya, karena ada tekanan karena keinginan dari ayahnya. Yang si Rancho, dia itu orang yang sangat suka dengan mesin, jadi dia menikmati itu kuliah teknik itu. Dan di film itu kan jelas saudara bahwa akhirnya si Rancho itu pernah di satu titik ya, dia nilainya selalu bagus begitu. 2 temannya ini si Farhan dan Raju itu nilainya selalu jelek begitu saudara ya. Karena di satu percakapan si Rancho bilang bahwa dia sangat suka dengan mesin, dengan teknik, dengan kuliahnya begitulah. Sedangkan 2 temannya ini sebenarnya ada punya masalah begitu ya. Si Raju itu karena harapan yang terlalu tinggi dari keluarganya. Jadi ceritanya si keluarganya Raju itu kan maunya supaya dengan pendidikan yang dia emban itu bisa mengubah nasib keluarganya gitu saudara. Dengan itu dia menjadi takut. Itu beban yang dia pikul terlalu berat sehingga dia takut, dan sehingga dia banyak berdoa dan seterusnya. Bahkan dikatakan dipakai cincin banyak lah di tangannya ya. Kalau si Farhan, dia tidak mau masuk mesin, tapi karena orang tuanya yang mau, karena nilai sosial ya, nilai sosial tinggi kalau anak menjadi seorang sarjana teknik dan seterusnya ya. Sedangkan Rancho kan kita tahu bahwa dia kuliah untuk orang lain. Di sini saudara kita lihat bahwa ini jadi contoh yang bagus untuk kita pelajari. Terkadang kita tuh kayak si Raju itu, kita mau mencapai suatu passion kita, mau mencapai tujuan yang sudah kita buat, tapi banyak beban yang ada di diri kita. Beban mungkin tidak seperti yang di film itu, tapi mungkin bebannya, beta bisa kosong deh, beta mampu kosong deh, saya bisa tidak Nah itu ya, hal-hal yang membuat beban pada kita, dan itu menutup jalan kita untuk mengembangkan diri kita di tujuan yang kedua, di langkah kedua tadi yang beta ceritakan ke saudara. Itu tidak baik saudara. Harusnya ketika kita sudah tentukan passion kita, kita harus senang. Kita harus menjalani itu dengan tanpa beban, tanpa rasa takut segala macam. Nah, jadikan itu ubah rasa takut itu, rasa takut, kemudian rasa kayak tidak berdaya itu menjadi energi lah untuk kita buktikan kepada diri kita sendiri dan mungkin pada banyak orang bahwa beta bisa. Nah, atau mungkin juga kita itu kayak si Farhan.
passion kita itu bukan yang kita mau, tapi itu karena orang lain yang suruh. Lu harus jadi ini, lu harus jadi ini, gitu. Dan akhirnya kita menjalani hal itu untuk menjalani proses passion itu, penderitaan itu, ya, itu bukan pilihan kita. Dan artinya kita tidak total. Nah, begini saudara, kita itu harus berani jujur dengan mungkin keluarga atau mungkin dengan bahkan mungkin dengan diri kita sendiri. Yang kembali ke beta tadi, beta mau jadi musisi, bagaimana kalau beta main gitar saja tidak baik. Ya realistis lah, gitu. Jangan membohongi diri sendiri. Yang kedua adalah jangan sampai orang tentukan lu punya tujuan hidup lah, bukan lu sendiri. Oke, orang tua itu memang penting untuk hidup kita, saudara. Tapi ada saatnya kita akan menjadi mandiri. Nah, justru itu energi yang bagus untuk kita, bahwa kita harus tentukan bapak atau ibu, mama bapak, ini beta punya pilihan, beta akan bertahan dengan beta pilihan ini dan beta akan buktikan. Nah itu saudara. Jadi jangan memilih sesuatu karena tekanan orang lain, even itu keluarga kita sendiri, ya. Kalau itu mungkin bukan passion yang kita mau, jangan, ya. Oke, dan mungkin kita juga ada di posisinya si Rancho ini menurut beta orang yang tahu bahwa dia itu siapa dan dia apa dan dia tuh bisa apa. Dia sangat mencintai kuliahnya di teknik mesin sehingga dia nilainya selalu bagus dan dia berkarir di situ. Ini contoh yang dia sudah menjadi seorang spesialis ketika yang lain masih menjadi generalis. Saudara bisa tangkap tuh. Nah, ketika dia masuk di suatu tempat kuliah, oh beta nanti akan jadi ini. Itu saudara. Jadi buat yang sekarang masih mahasiswa-mahasiswi, ya tentukanlah pilihanmu sekarang. Jadi kayak Take Me Out. Coki Sitohang. itu ya saudara. Jadi kayak Rancho tadi tuh, di film Three Idiot itu. Tentukanlah, cintailah apa yang lu jalani. Mungkin titik yang berikutnya itu. Bahkan beta pernah baca di media sosial, ada tidak di sini yang salah pilih jurusan? Oke. Beta juga pernah di titik itu, saudara. Beta dulu kuliah semester 3, beta pernah mau transfer dari MIPA ke teknik. Tapi tidak jadi waktu itu. Dan sekarang beta tahu bahwa itu keputusan yang tepat untuk tidak. Kalau beta saat itu pindah, maka bisa tahu sekarang beta jadi apa. Nah, tidak ada yang kebetulan di hidup ini, saudara. Dan untuk mencapai sebuah keputusan besar, terkadang kita jangan sendiri, harus libatkan keluarga, orang-orang terdekat untuk memberikan masukan-masukan. Cintailah passion kita, kayak si Rancho tadi. Dia sudah menjadi seorang spesialis ketika orang lain masih menjadi generalis. Adalah ketika dia sudah bisa menentukan dia mau jadi apa, dan dia berusaha untuk mencari itu, mencapai itu. Dia tahu tujuannya, dia kumpulkan skill-skill yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan itu, dan dia menjadi seseorang yang di film itu dia buka sekolah dengan menurut beta dengan kurikulum yang berbeda. Ya, itu sih saudara, pembahasan beta soal passion. Mudah-mudahan saudara yang dengar edisi ini bisa mendapat pencerahan lah. Oke, sampai jumpa lagi di BSDR Podcast selanjutnya. Cheers.